mulai dari mana ya renovasinya ya? Ada kawan tunaiku ternyata. Halo kawan tunaiku. Kawan tunaiku ada kepikiran pengen renovasi rumah. Kayak misalnya nih, pengen ngecat kamar anak. Atau misalnya pengen ngerapin dapur supaya masak bisa lebih asik ya kan. Nah, tapi tahu nggak sih sebenarnya banyak banget yang harus diperhatiin loh kalau mau renovasi. Mulai misalnya dari seberapa urgent misalnya. Dan atau pastinya juga ada anggaran nih yang harus dianggari juga untuk melakukan renovasi rumah. Nah, pengen tahu nggak nih supaya renovasinya bisa lebih optimal? Nah, bersama saya, Dias, tetap stay tune ya. Nah, pertama nih teman-teman ya, yang harus teman-teman perhatiin kalau mau renovasi itu tergantung tingkat kebutuhannya atau tingkat urgensinya. Sebenarnya seberapa urgensi teman-teman harus melakukan renovasi atau perbaikan gitu ya misalnya, atau improvement yang mau dilakukan. Ada beberapa pertanyaan harus teman-teman tanya ini, misalnya seperti kayak sebenarnya seberapa urgent kah gue harus merenovasi misalnya beberapa bagian rumah ini, atau misalnya lagi nih, kalau udah direnov akan tahan berapa lama ya hasil renovasinya, atau misalnya akan ada tambahan renovasi lagi nggak ya kira-kira ke depannya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus teman-teman tanyain ke diri sendiri dan juga pastinya ke pasangan nih kalau teman-teman misalnya sudah menikah, atau misalnya ya ke keluarga juga. Nah, karena kebutuhan untuk renovasi itu tidak akan ada habisnya, karena mulai dari ada perbaikan dan ada juga improvement tentunya untuk segi dari seluruh rumah. Sedangkan yang perlu ditanya juga kan, tidak semua material ataupun kondisi bisa terus bertahan lama, kurang lebih seperti itu. Oke, misalnya teman-teman udah menentukan bagian mana yang mau direnovasi, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, untuk renovasi sendiri itu ada beberapa pekerjaan ya, untuk dari jenisnya. Yang pertama itu adalah renovasi besar. Jadi renovasi besar itu adalah untuk merenovasi seluruh bagian rumah dan menyisakan hanya sedikit saja bagian yang masih lama. Untuk kedua ada renovasi optimalisasi. Jadi misalnya kayak tadi ya, teman-teman misalnya mau renovasi dapur supaya masak lebih asik, dan juga kalau misalnya teman-teman ada nambah mobil gitu ya, kemudian butuh parking space ya, teman-teman bikin di luar, atau misalnya mau bikin tangga masuk ke rumah. Nah, yang terakhir ada juga renovasi situasional, yaitu sesuai dengan benar-benar kebutuhan dan penting banget teman-teman. Aku kasih contoh ya, seperti ini misalnya. Bisa dilihat. Ini ada atap bocor ya, udah lama. Jadi kalau misalnya dibiarin berlama-lama bisa tambah bocor lagi. Oleh karena itu, teman-teman harus segera nih, sebisa mungkin memulai renovasi untuk perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah teman-teman tadi menentukan tingkat urgensi dan juga kebutuhan untuk renovasi, here comes the tricky part. Teman-teman harus menentukan material dan juga SDM, ataupun tukang maksudnya ya, yang harus dipakai. Nah, pertama saya akan membahas tentang material terlebih dahulu. Untuk material, teman-teman harus mencari atau merencanakan memakai yang paling optimal dari segi biaya dan juga kualitas. Nah, sebagai contoh misalnya untuk material yang sering digunakan untuk renovasi misalnya semen. Nah, untuk semen sendiri ini kan pasti ada juga yang kualitasnya bagus ya, dan pastinya harganya ya itu pilihan kedua lah. Dan kemudian ada juga yang kualitasnya sedang, tapi ya dari segi harga lebih murah. Nah, untuk semen ini teman-teman bisa pertimbangin nih, misalnya untuk bagian-bagian yang kurang untuk menahan bobot tekan, itu teman-teman bisa menggunakan kualitasnya yang sedang-sedang aja gitu. Jadi lebih optimal kan. Nah, tapi untuk yang lantai ataupun bagian-bagian yang harus menahan bobot berat atau sering dilalui untuk jalan, itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menggunakan yang kualitasnya lebih baik. Ya, untuk harga pasti tentunya prioritas kedua. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman sudah mengeluarkan biaya atau juga memilih material, tapi setelah direnovasi ternyata jadi malah cepat rusak. Jadi teman-teman harus keluar biaya lagi kan, ujung-ujungnya jadi sama aja. Nah, kalau sudah menentukan tadi ya planning untuk bahan-bahan renovasinya, materialnya, sekarang teman-teman harus tentuin nih planning untuk SDM-nya atau tukang ya yang dipakai untuk melakukan renovasi. Kalau menurut aku sih untuk renovasi misalnya kecil-kecilan ya, atau tidak banyak tuh sedikit yang direnovasi, mungkin bisa pertimbangin untuk kerjain sendiri dulu. Karena kan sekarang di YouTube tuh kayak, atau di internet udah banyak banget nih yang bisa ngasih tutorial untuk pertukangan sederhana untuk mengerjakan ya yang kecil-kecil, renovasi kecil. Tentunya untuk menekan biaya.
Tapi kalau misalnya udah mulai 1 atau 2 ruangan, mungkin ya udah harus ini ya, menyewa tukang untuk ngerjain. Karena kan pertimbangannya bukan cuma biaya lagi, ada waktu dan lain sebagainya harus diperhatikan kan. Nah, untuk yang renovasi besar itu juga mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk meng-hire kontraktor ya. Karena kontraktor itu cenderung lebih rapi dan lebih lebih disiplin juga dari segi pekerjaan gitu. Nah, untuk segi biayanya nih ya, mungkin ya yang harus dipertimbangin juga, contohnya nih untuk misalnya pemasangan keramik nih. Untuk misalnya keramik yang 30x30 dan itu biasanya harganya 30.000. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk memasang lantainya itu let's say 3x5 ya, atau 15 meter persegi jadinya, itu akan makan biaya kurang lebih 450.000. Nah, jadi itu ya teman-teman biaya yang harus dipertimbangin. Jadi ketika ditawarin oleh misalnya tukang atau misalnya kontraktor, itu coba dinegosiasikan dulu. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan biaya yang tentunya termurah. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan terakhir, yaitu penganggaran dana renovasi. Lalu kenapa sih kita taruh pembahasannya di terakhir bukan di awal? Karena teman-teman harus menentukan dulu ya, tadi mulai dari kebutuhan atau urgensi dari renovasi, kemudian perencanaan materialnya, dan juga SDM atau tukang yang digunakan. Baru teman-teman bisa melakukan penganggaran nih, berapa angka yang mau dikeluarin untuk renovasi. Jadi setelah teman-teman tahu dapat angka atau biaya yang mau dikeluarkan, teman-teman harus masukin dulu nih ke perencanaan keuangan masa depan, supaya menentukan timing renovasi juga. Jadi nggak mengganggu cash flow sehari-hari teman-teman. Apalagi kalau misalnya timingnya nanti tepat dan ternyata ada dana lebih yang bisa dikeluarkan nih untuk renovasi, jadi kan lebih maksimal lagi nanti renovasinya. Nah, jangan lupa juga teman-teman konsultasi ya ke kerabat yang pernah renovasi dan juga ya calon tukang gitu ya, untuk menemukan atau memastikan harga yang terbaik atau biaya yang terbaik nih dalam renovasi. Jangan lupa juga melakukan perbandingan, terutama dari segi material dan juga SDM yang digunakan supaya dapat yang terbaik. Nah, kita kan udah ngomongin dari tadi soal renovasi. Nah, jangan lupa ya teman-teman, pasti ini kalau misalnya mau mulai renovasi, pastiin dananya udah ready semua ya. Karena kan kita juga nggak tahu nanti kalau misalnya ada biaya tidak terduga waktu lagi ngerjain renovasi. Nah, tapi ngomong-ngomong soal biaya tidak terduga nih, kalau misalnya teman-teman ngalamin kesulitan dana nih untuk renovasi gitu ya, teman-teman bisa loh ngajuin pinjaman ke Tunaiku. Teman-teman tinggal nyiapin KTP doang, dan proses pengajuannya juga otomatis gitu. Jadi bisa mudahin teman-teman kalau misalnya butuhnya urgent gitu. Nah, selain itu juga teman-teman bisa loh ngatur tenornya. Jadi untuk proses pengajuan renovasi udah bisa langsung dilaksanain tuh. Nah, sebagai rangkuman, teman-teman bisa mulai nih dari kebutuhan atau urgensi dari renovasi. Baru setelah itu, mulai riset dari material ataupun jasa yang akan digunakan. Nah, untuk terakhir, teman-teman harus bikin estimasi dananya karena yang dikeluarkan untuk renovasi. Yuk ciptain rumah impian buat kamu dan keluarga, karena semua bisa lebih bahagia bersama Tunaiku. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol like, share, dan subscribe, dan juga tinggalin pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Tunaiku. Sekian dari saya, semoga kontennya bermanfaat ya. Bye-bye.